kalau hasilnya di hari Selasa itu sama misalnya 1%, yang kemarin 1%, ya kalau kemarinnya 1%-nya dari $1.000, ibaratnya kan begitu. Kalau profitnya nggak kita ambil, maka di hari kedua, di hari Selasa, berarti kan kalau profitnya 1%, otomatis 1% dari total deposit kita yang sudah ditambah dengan profit. Nah, itu kan kalau kita kompon semacam itu, nah itu yang potensi profitnya jadi sampai 60% seperti yang di akun master itu, Pak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak, gambaran dari program komunitas Kopilink ini, ya. Dan enjoy-nya lagi kita, ya karena deposit itu di akun pribadi kita, setiap saat bisa kita tarik, jadi seperti kita menabung, Pak, ya. Kita hanya ngikut tradingnya aja. Nah, kalau biasanya copy trade kan ada yang kita tetap melakukan trading, karena copy trade-nya diberikan berupa sinyal misalnya, ya, dimana kita tetap aktif juga, open posisi juga setelah sinyalnya dikirim. Nah, kalau di copy trade kita dari Kopilink ini tidak. Kita begitu kita sudah beli lisensi, kita linkkan, ya sudah yang trading master, kita tinggal menikmati profitnya. Hanya kita bisa melakukan intervensi di saat kita nggak nyaman, seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi. Oh, kita mau pause bisa, nah atau kita mau berhenti dalam beberapa hari pun bisa off kan gitu, nggak ikut trading. Nah, atau kita kok mau WD langsung deposit kita, ya bisa juga. Nah, ini kenyamanannya, Pak. Seperti itu, Pak. Halo teman-teman, mungkin ada kendala atau apa, ya silakan aja ditanyakan. Itu kalau buka akun dan lain-lain. Ini Pak, saya kendala KYC, KTP saya burem. Ya. Baca jadi gimana ini? KTP, oh jadi nggak kebaca? Iya, KTP-nya tulisannya udah nggak jelas. Kalau SIM-nya ada? SIM saya nggak ketemu, ini di mana ya? Jangan-jangan kena tilang lupa diambil, Pak. Ya. Kalau KTP-nya burem, minta ke kependudukan, Bu. Suruh ganti aja nggak bisa. Kang Yan. Ya. Pengalaman saya, Kang Yan. Pengalaman kita kan ada KTP online tuh, di print aja. Apa sih namanya KTP online itu? KTP online ya namanya. Ada ya, yang beberapa kecamatan ada, tapi kalau misalnya ke kecamatan aja sekarang cepet kok. Kang Yan, halo Kang Yan, itu nggak bisa ya, kalau burem itu nggak bisa. Saya udah pernah buktikan, KTP burem di fintech itu nggak bisa diterima, nggak bisa dibaca, gitu. Memang solusinya cetak KTP lagi. Ya. Iya. Solusinya cetak KTP lagi biar jadi lebih bagus. Betul. Gratis kok. Cetak KTP gratis kok. Halo Pak. Kalau memang mentok dan pengen bisa pakai SIM, Pak. Pakai SIM boleh. Bisa via admin Vantage itu. Ya, pakai SIM aja kalau SIM-nya Pak Sofian lagi ditilang, Bu. Pak Sidra, apa kabar? Mohon maaf, solusi untuk KTP bermasalah itu biasanya ada yang tukang servis KTP. Yang penting chipnya tidak rusak. Tetap aja nggak bisa, Pak, kalau udah buram di transferan. Dengar dulu, Bu, saya sudah banyak memperbaiki itu. Jadi KTP itu kalau chipnya belum rusak, dia dibaca, kemudian dicetak ulang di fotokopi. Itu ada yang spesial seperti bayarnya cuma 40.000 kalau nggak salah, itu dicetak KTP jadi baru lagi. Yang penting chipnya nggak rusak. Jadi dia ada ini ya, dia ada lembarnya ya. Iya, jadi dia cetak ulang. Terus kalau KTP bawaan itu kan dia tulisannya di luar press-pressan. Tapi kalau dia nggak, jadi tulis dulu, setelah itu baru di press. Jadi nggak akan rusak sampai kapanpun kecuali kebakar. Oh, iya.
Ya itu ya coba aja cari di tiap kota ada biasanya kayak gitu. Kalau males ke Dukcapil berarti ke fotokopi besar, dia pasti ada fasilitas itu. Dia pakai scan ya. Yo, betul. Ke Dukcapil aja gratis kok sekarang. Halo Pak, halo Pak. Ya, monitor silakan Pak ya. Ini ada perbedaan untuk pembukaan akun untuk send standar sama send swap free. Send standar itu nanti live 21, terus kemudian yang free itu live 11. Yang dipakai yang mana? Gini Pak, saya bantu jawab ya. Kalau orientasi kita itu untuk copy trade, ya, kita kan di posisi di open account, gitu Pak ya? Iya. Terus. Nah, pilihnya yang popular copy trading. Bukan Pak, untuk pembukaan aja dulu Pak. Untuk buka akun aja dulu. Itu ini kan ada pilihan ini untuk yang send-nya ya. Ada send standar sama send swap free. Nah, itu mana yang digunakan? Karena kalau yang standar itu nantinya ke live 21. Kalau yang swap free itu live 11. Send standar aja Pak. Standar. Oke, yuk, makasih. Ya. Pak Agus Dwi, ada kendala? Belum Pak, lagi tahu tadi Pak sementara Pak. Oh, lagi tatik ya. Pak Suge, Pak Amir, monitor Pak Amir. Tidak muncul itu OTP-nya, jadi nggak bisa buat. Oke. Iya, Pak Amir sudah punya akun fintech ya, tapi ini Gmailnya masih inget nggak Pak waktu itu Pak? Ya Gmail itu kita masih lah. Oh ya sudah, nggak usah bikin Pak, nanti tinggal laporin aja untuk pindah IB Pak. Oh iya. Besok Sapandu Pak, Pak. Iya siap. Iya. Mau tanya Pak tadi, mohon maaf ini sebentar. silakan Pak ya. Untuk pengiriman ke support itu berapa menit Pak biasanya? Untuk di ACC untuk pindah ke IP Pak, Master. Instan Pak. Oh instan langsung ya? Berarti langsung. Untuk ngeceknya di mana? Kebetulan kemarin itu nanti ada balasan email. Oh siap Pak Prabu Sihab di Jogja Pak, semalam kemarin malam. Oh langsung ya Pak Aziz ya, langsung bisa ya? Langsung Pak. Oh instan, terus dicek di fintechnya, di aplikasi fintech itu langsung masuk. Itu nanti pasti ada balasan dari Vantage-nya bahwa account number sekian have move bla 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 bla, gitulah tulis saya. Oke siap. Bahasa Jawanya move bla bla bla, bahasa Inggrisnya sudah di ACC kan itu Pak ya? Kurang lebihnya gitu Pak. Jadi tidak perlu lagi untuk sinkronisasi ya, buka akun lagi. Itu sudah. Nggak usah Pak. Oke, kalau enggak, nanti nomor admin Vantage saya share di grup. Misalkan untuk memastikan boleh tanya di situ langsung. Kemarin salah satu member saya ada yang cross check instan itu langsung. Oh udah pindah Kak nomor akunnya gitu. Oke siap.
Pak Miftah, Pak Ustadz. Ada kendala Pak Ustadz? Aman Pak Prabu, ada Aman. air pas kok. Beres. Ya, pada beres. Tinggal Pak Jadi weekend. juga aman? Pak Sujadi aman? Pak Ginanjar apa kabar? Monitor aman? Alhamdulillah berhasil diverifikasi. Profit dari ini 2,02%. Weh, 2,02%. Para cuman zamzum aja lah kerjanya ya. Nggak ngapa-ngapain. Ambil duduk pinggir jalan ya kan. Oh iya. Uang yang bekerja kan. Mas aja pinggir jalan. Iya, nunggu tambal ban, Pak. Oh, bannya udah selesai apa belum? Udah. Oh, sambil nunggu tambal ban bisa 2% juga sehari ya? Oh iya. Kalau fokus ya Mas Ais ya. Bu Rini. Ya Mas Ais. Bu Rini sudah transmigrasi ke Magelang lagi Pak Aziz, sudah nggak di Jakarta lagi. Oh, udah sering ketemu ya Mas Ais ya? Pak Mas Sayan belum pernah ketemu itu Pak Prabu, Mbak Rini, Pak Prabu. Ya ketemunya sama Ais kok. Iya kabarnya Mbak Rini? Gimana? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Maksum gimana kabar? Sehat dong. Iki kudu ngebut iki Mbak Rini. Ya kudu lah. Makanya Hari ini sedang nyambi jadi tabib Pak Masum. Oh, syukur lah. Kapan-kapan saya tak berobat lah kalau nyambi tabib. Seran ini Pak, mau buka-bukaan nih Pak. Iya, kapan-kapan saya tak inilah, tak berobat lah. Berobat kantong kering, Mbak Rini. Hah? Apa Pak? Berobat kantong kering. Oh ya, nah ini obatnya. Obatnya ya. Hasilnya masa itu juga di pinggir jalan aja sampai 2%. Mana fokus? Selamat malam, izin bertanya Pak Teddy atau Pak Prabu? Silakan Pak Joko. Ya, kenalkan saya Pak Widi Pak dari Bangka Belitung. Oh ya Pak, silakan. Ya, melihat sebuah progres dan melihat logik daripada pot trading ini, saya pribadi optimis ya untuk mengembangkan yang namanya Kopilink ini Pak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi jembatan terakhir bagi kami, terutama di tim, karena beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mengikuti sebuah bisnis yang agak mirip, tetapi hanya berbeda tentang brokernya saja. Jadi kalau melihat track record daripada Fantech sendiri, dalam literasinya kan kurang lebih 15 tahun ya Pak ya. Nah kemudian keterangan dari Pak Teddy kemarin pada saat malam, itu sudah di running kurang lebih 3 tahun ya Pak untuk pot ini ya. Iya. Ya. Nah, seyogianya nanti mungkin ini hanya masukan karena ada beberapa tim atau member yang calon member juga itu isinya orang-orang gaptek seperti saya Pak. Jadi minta mohon dengan sangat nanti diberikan sebuah tutorial yang untuk mempermudah kami, terutama yang gaptek ini dan teman-teman tim saya, itu agar bisa untuk mengeksekusinya itu lebih mudah Pak. Karena kalau dengan sesi Zoom ini dicampur adukan dengan eksekusi akun,
kemudian ditambahkan dengan marketing plan, akhirnya kami ini jadi gagal paham nanti Pak. Jadi ada satu priority tentang sub ini, muatan khusus malam ini adalah tutorial akun. Nah, seperti itu misalkan. Nah, nanti dibahas ketika yang berikutnya lagi performa daripada profitabilitas bot. Seperti itu. Demikian Pak Prabu dan Pak Teddy. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya. Siap Pak Widi. Memang rencana kita memang malam ini kan khusus panduan untuk tutorial deposit ya. Nah, akan tetapi karena kita tidak berbagi layar, sehingga kan teman-teman juga melakukan sendiri-sendiri. Nah, berhubung juga ada teman-teman yang baru masuk, yang belum paham dengan marketing plan, makanya di samping kita menjelaskan marketing plan. Tetapi nantinya memang kita tadi sudah kita diskusikan juga dengan beberapa leader yang lain ya, dan dengan Pak Artedi, bahwa nanti kita akan ada jadwal khusus, memang ada jadwal khusus edukasi pengembangan. Nah, sehingga itu nanti kita bebas untuk mengundang calon mitra. Nah, terus nanti ada jadwal khusus untuk Zoom khusus edukasi masalah deposit, Pak ya. Nah, jadi karena kita sekarang kan baru mulai, jadi makanya masih acak, tetapi nanti ke depan kita akan dibagi 2 jadwal seperti itu, Pak ya. Terima kasih masukannya, Pak ya. Terus terkait dengan siapa nama lo? Jawab gak lo? Jawab ya? Siapa nama lo? Itu ada diskon ya Pak ya, 50% ya. Jadi contoh ya, misalnya ngambil basic $10, depositnya adalah harusnya 100, tetapi kita hanya cukup $50. Betul ya Pak? Betul ya. Jadi sampai tanggal 15, sekalipun akun kita ini kan $100, seharusnya kan regulasinya kan $1.000 ya untuk minimal deposit. Nah, tetapi sampai tanggal 15 itu sudah dikoordinasikan dengan tim IT supaya kita bisa deposit $50. Jadi supaya kita prospek, kita ada modal yang kita tunjukkan terkait dengan akun yang sudah deposit, Pak. Jadi sampai tanggal 15 itu bisa deposit $50 sekalipun akun kita $100. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terkait tadi Pak dengan adanya ekuvalen terhadap akun SEN dan akun USD, itu saya masih kurang paham Pak untuk perhitungannya. Contoh kalau misalkan di angka $100, itu kalau akun SEN kan sudah hampir sekitar $1.000 ya, $1.000 ya Pak, 1.000 sen atau 10.000 sen gitu ya. Nah, dasar penghitungan profit itu berarti tidak ada beda ya kalau tadi saya dengarkan keterangan dari Pak Teddy antara akun SEN dan akun USD. Nah, ini mohon dipertajam Pak agar nanti saya untuk mensondingkan di calon member dan calon investor ini agar
agar bisa dimengerti dengan bahasa yang sangat sederhana. Gitu, Pak Prabowo. Oh ya. Monitor Pak Teddy. Ya, saya jelaskan lagi Pak ya. Ya. Di copy trade fintech ini tidak membedakan antara akun send dengan US, baik itu master maupun follower. Ya, contoh akun master kita kan sekarang tuh 10.000 sen. 10.000 sen itu kalau di US kan cuma $100. Nah, kenapa kita menggunakan 10.000 sen? Karena EA kita menuntut 10.000. Ya, kebetulan saat ini kita belum bisa menyediakan 10.000 US. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan memiliki 5 akun master. Kalau oke lah kita usahakan 10.000 US. Kalau 5 ya berarti 50.000 US kan banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga dia menjadi akunnya 10.000 sen. Nah, 10.000 sen itu dianggap di copy trade-nya fintech itu 10.000. Dia hanya melihat angka saja. Nah, kalau ada follower yang katakanlah 1.000 gitu ya. Mohon izin yang tidak bicara mungkin bisa dimatikan dulu. Maaf saya potong dulu Pak tadi. Suaranya agak noise Pak. Yang tidak bicara mungkin bisa dimatikan dulu. Mohon maaf. Oke, silakan. Ya, lanjut Pak tadi. Ya, lanjut Pak Teddy. Sinyal Pak Teddy mungkin nih. Halo, ini jelas nggak Pak? Terdengar apa enggak ya? Iya, jelas. Terdengar. Tapi agak timbul tenggelam, masuk ke laut Pak. Oh gitu ya. Nah, kalau seandainya itu master kita ya OP 0,1 lot di mana dia equity-nya 10.000 ya. Maka kalau akun kita 1.000 OP-nya 0,01 lot. Sampai di sini paham nggak Pak? Paham Pak. Ya, paham. Jadi lanjut Pak tadi. Nah, berarti kalau seandainya akun master kita profit 1%, ya, berarti kan dia 1% dari equity-nya dia yang send itu. Benar Pak ya? Iya Pak. Benar Pak? Ya, benar ya? Ya, betul Pak. Nah, maka follower juga profit 1% dari equity dia yang $1.000. Sebandingkan ya? Ya. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lanjutan nggak? Kira-kira Pak? Atau udah paham atau belum paham atau bagaimana? Ya, saya coba untuk menyederhanakan apa yang disampaikan Pak Teddy ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya, kalau misal apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Jadi memang secara syarat, ya, secara persyaratan, trading di pot ini adalah $10.000. Betul ya, Pak Teddy ya? Ya. 10.000 sen Pak ya, akun sen Pak ya. Akun master ya. Akun master ya. Jadi artinya kita yang ada di Copylink ini kalau bahasa sederhana yang saya tangkap ini berarti adalah konsorsium ya Pak untuk melengkapi daripada syarat tradingnya di master trader yang di Fantex. Begitu ya Pak Teddy ya? Oh, nggak cocok Pak. Bapak tidak melengkapi apa-apa. Ya, akun master tuh trading dia mandiri. Ada follower atau tidak dia akan tetap trading. Paham Pak ya? Oh iya siap. Kuotanya ya Pak ya. Kuotanya 10.000 gitu Pak. Oh, nggak ada hubungannya.
Jadi itu kalau itu asumsinya PAM jadinya. Ini copy trade. Ya. Sekarang begini saya jelaskan. Sebelum kita ke angka, kita pemahaman copy trade dulu. Oke. Copy trade adalah sebuah sistem trading di mana ada satu master dan ada sejumlah follower. Ya. Ketika akun master itu katakanlah $1.000 gitu ya. Nah, ada follower berapapun jumlahnya, akun master itu tetap $1.000. Benar Pak ya? Ya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan jumlah follower. Dia akan tetap 1.000 gitu. Baik Pak. Oke. Ketika ada satu akun master 1.000 dan ada followernya katakanlah 10, ya, totalnya 10.000, ya. Ketika followernya hilang separuh, akun masternya tetap 1.000. Ketika followernya habis semua, akun masternya tetap 1.000. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Akun master itu berdiri sendiri, akun follower juga berdiri sendiri, tidak ada hubungannya. Akun follower ini hanya mengopi atau mencontoh atau menjiplak atau mengcopy apa yang dilakukan oleh akun master. Kalau akun master melakukan buy, akun follower juga nge-buy. Kalau akun follower melakukan sell, akun follower juga melakukan sell. Perbandingan lotnya itu sesuai dengan perbandingan lot antara akun master dengan perbandingan akun follower. Jadi sederhananya adalah kalau akun master profit 1% sebanding dengan equity-nya dia, gitu ya, equity-nya akun master maksudnya, gitu ya, maka akun follower juga profit 1% sebanding dengan equity-nya dia juga, gitu. Paham Pak ya? Contoh, akun master 10.000, dia profit 1%, 1% dari 10.000. Kalau akun followernya 1.000, profit 1% juga, dia profit 1% dari 1.000. Gitu. Jadi dia sebanding. Itulah makanya pada saat kita memilih, pada saat mengelingkan, namanya equivalent. Equivalent itu sebanding, ya kan? Kita nggak pikir-pikir lagi masalah lot, karena sebandingnya itu terkait dengan profitnya, Pak ya, bukan sebanding equity-nya ya. Equity ya. Ya, tetap sebanding dengan equity-nya gitu, dan sebanding juga dengan lot-nya. Ya. Jadi begini, kalau akun master itu 10.000 gitu ya. Anggaplah umpama dia ambil posisi satu lot 10.000 ya, terus satu lot. Kalau akun followernya 1.000, dia akan menjadi 0,01 lot. 0,1 lot. 0,1 ya. Ya, karena kan di situ dia 10.000 satu lot. Ini kan cuma 1.000. Berarti 0,1 lot. 1 banding 10 berarti 0,1 ya. Ya, sebanding namanya kan itu kan ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kalau lotnya setelah sebanding, maka profitnya juga sebanding. Pada saat akun master profit 1%, maka follower juga profit 1%. Gitu. Jadi 1% dari equity-nya masing-masing gitu. Ya. Nah, cukup jelas ya Pak, siapa tadi? Pak Widi. Pak Widi Pak. Ya. Cukup jelas Pak, sudah ada gambaran Pak ya. Jadi memang ada sedikit kemiripan ketika saya pribadi kan sering juga ikut copy trade di Exchanger ya. Tapi di kripto Pak. Jadi kan perbedaannya adalah ketika saya copy trade di Exchanger itu ketika saya menyalin master tradernya, kita nggak bisa melihat logik atau tidak bisa melihat real tradingnya dia, hanya berdasarkan profitabilitas yang ditawarkan oleh master trader itu. Nah, menariknya di sini itu kita bisa pantau, ya kan? Bisa pantau tradingnya master dengan sebuah alat ya, istilahnya sebuah alat tadi supaya kita bisa pantau jalannya trading mereka. Begitu ya Pak Dedi ya? Ya, betul. Jadi nanti kita memantaunya di aplikasi Pentek ya. Nah, kalau akun masternya itu melakukan buy satu lot,
ya anggap aja equity kita 1/10 dari akun master, maka kita bisa melihat bahwa oh ternyata di akun kita nih 0,1 lot, ya. Terus pairnya apa nih? Oh, XAU, ya. Jadi semuanya kelihatan. Kalau di akun master itu ternyata ada 4 OP, di tempat kita juga OP-nya 4 juga, gitu. Jadi semuanya terlihat, baik itu pairnya maupun lot-nya, gitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Siap, berarti tradingnya ini tidak 24 hours, Pak ya? Tidak 24 jam, karena SAU kan Sabtu Minggu libur ya, Pak Teddy? Oh iya, Sabtu Minggu libur. Kebetulan EA kita spesialisnya XAU gitu ya. Atau dirancangnya untuk XAU gitu lah ya. Ya, jadi untuk profitabilitas itu kurang lebih 30% sebulan, itu kan diperoleh selama 26 hari ya Pak, kalau hitungan 24 hari berarti ya, karena kan Sabtu Minggu libur ya, 24 hari kan ya. Jadi nanti dia tidak menimbulkan sebuah pertanyaan yang terlalu dalam. 30% itu hitungannya per hari berapa kan nggak bisa, karena itu dibuat average ya, dalam 1 bulan kan seperti itu ya Pak. Jadi kadang 1,8, kadang mendekati 1,5, tapi average selama 1 bulan itu di rata-rata itu 30% jika terjadi profit secara hariannya. Tapi kalau compounding tadi potensinya adalah 60% ya. Begitu ya Pak Teddy? Ya, betul. Jadi antara satu hari dengan hari yang lain itu tidak bisa disamakan, karena pergerakan harga itu juga setiap hari juga tidak sama, dia beda-beda gitu ya. Contoh, tanggal 1 kita profitnya 3,2%, ya. Kemarin kita profit 0,5%. Hari ini profit 2%. Jadi tidak sama, tergantung pergerakan harga. Seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau ada nih orang ceritanya trading 1% terus tiap hari, nah saya rasa itu bukan trading gitu ya. Itu namanya bagi-bagi persen gitu ya. Traveling Pak, traveling. Pak Teddy, izin Pak Teddy, semua paket yang 100 sudah aktif semua. Nah, udah aktif semua, tinggal depositnya berarti Mas. Iya. Depositnya minimal 50 Pak, maksimalnya nggak ada batas. Oh iya, 50 itu minimal. Ya. Promo sampai tanggal 15. Ya. Terus teman-teman udah sampai di mana ini? Udah pada punya akun atau belum? Atau apa ini pakainya udah aktif nih, tinggal deposit, ya kan? Atau terus ada kendala di mana? Karena kita harus sampai ke titik tujuannya. Tujuannya adalah sampai deposit, ya. Terus ngelingkan akun copy trade-nya kepada master. Targetnya sampai di situ. Kalau belum sampai ke situ ya berarti ya belum copy trade gitu. Gitu. Ya. Mohon izin Pak, jadi ada tambahan sedikit Pak. Masih ada kesempatan nggak kira-kira Pak? 1 jam ke depan, karena ada beberapa tim yang mau gabung ini Pak. Bisa nanti user ID-nya dikirim ke leadernya, nanti diaktifkan. Jadi harus dikirim username-nya Pak. Siap Pak Prabu, terima kasih banyak Pak. Ya. Iya. Nanti saya kirim formatnya ke Pak Prabu ya Pak ya. Ya. Nah, di sistem kita ini kalau posting ya posting saja, ya kan? Untuk aktivasinya yang katakanlah berbayar. Tapi kalau masih butuh, ya Pak ini teman ini berpotensi, ya kita bantu untuk aktivasinya, ya tinggal kasih tahu aja ke upline-nya, Pak ini username-nya ini tolong diaktifkan aktivasinya. Ya. Jadi kan sebenarnya sistem ini semuanya fleksibel gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu disulit-sulitkan dan apa-apa, semuanya dipermudah untuk membantu kita semua gitulah ya. Kira seperti itu. Ya. Siap, Pak Teddy, saya ada pertanyaan menyambung yang pertanyaan Pak Widi tadi. Misalnya akun master 10.000 Pak ya. 10.000 sen.
Nah, kalau yang akun follower 1000, maka kan kalau yang satu lot di 10.000 itu kan 0,1 di 1000 sen. Iya. Nah, tapi kalau misalnya akun follower itu 100.000, nah itu bagaimana, Pak? Kan lebih besar dari akun master. Ya, sama aja. Kalau akun masternya 10.000, ya, dia satu lot. Kalau akun followernya 100.000, ya berarti dia 10 lot. 10 lot. Oh, jadi tradingnya tidak terkendala. Jadi dia tidak mengikuti batasan equity dari master ya. Sekalipun dia lebih, berarti dia mengikuti, ya berarti dia kelipatannya kan gitu Pak ya. Jadi dia kata kuncinya cuma satu, equivalent gitu ya. Sebanding. Sebanding ya. Jadi sehingga kan nanti kan teman-teman kan bisa aja yang ada deposit mungkin kan 100.000, artinya kan nggak khawatir bahwa sekalipun dia lebih besar dari akun master, toh tradingnya hasilnya sesuai dengan deposit dia kan gitu Pak ya. Ya, dia boleh bisa deposit 100.000 sen, 100.000 sen, atau itu sama dengan $1.000, sama aja. Iya. Ya, tambahan dikit Pak Teddy sama Pak Prabu tadi ada sedikit kemiripan ya, tapi saya lebih bertanya ke marketing plan Pak. Ketika misalkan kita sebagai leader, kemudian member itu depositnya di atas kita Pak, itu apakah masih tetap dapat bonus yang bonus sponsor dan sebagainya itu Pak Prabu? Ya, jadi makanya seperti yang Pak Teddy sampaikan tadi bahwa prinsip kita ini kan sebenarnya bagaimana diberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini pun didukung pada regulasi sistem karena aplikasi Copilink dengan aplikasi broker kan berbeda, Pak. Itu yang pertama, sehingga sekalipun di bawah kita, di grup kita yang satu garis sponsor itu punya deposit lebih besar dari kita, dan deposit kita lebih kecil, bahkan kita belum deposit sekalipun, hak dari bonus generasi profit sharing itu kita tetap dapat Pak, karena tetap dibagi itu di dalam aplikasi Copilink itu sesuai dengan struktur jaringan. Nah, jadi kita belum deposit aja dapat, apalagi kalau kita sudah deposit sekalipun itu lebih kecil. Jadi itu Pak untuk bonus generasi. Jadi nggak ada pengaruh kita deposit atau tidak, atau lebih kecil atau lebih besar, nggak ada masalah. Nah, terus terkait dengan bonus sponsor dan bonus pairing, itu kan bukan dari omset deposit, tapi dari omset lisensi. Nah, jadi setiap terjadi pertumbuhan grup di bawah kita yang bergabung membeli paket lisensi berapapun, nah itu nanti akan muncul pasangannya. Kaki besarnya menunggu. Nah, jadi seperti itu Pak. Siap, keren. Ini keren banget Pak Prabu. Mudah-mudahan ini akan booming ini. Ya, satu tantangan untuk saya ini di Pulau Bangka, Pak. Mayoritas masyarakat di sini itu tidak seperti yang kita di Jawa. Jadi mereka investasi yang seperti ini itu agak sedikit malu-malu kucing lah. Karena mereka fokusnya udah duri. Iya. Tapi kalau malu-malu kucing, tapi begitu investasi besar, karena kan di situ banyak timah, Pak. Betul Pak. Ya, mudah-mudahan aja Pak, nanti minta doa restunya teman-teman. Amin Pak ya. Kalau menurut pemikiran saya, ya, bagaimana caranya? Apakah calon investor itu punya akun kecil aja dulu biar bisa melihat, gitu ya. Selama mereka punya kesempatan untuk melihat, gitu ya. Potensi itu akan semakin besar, ya, seperti itu. Yang penting nyicipin dulu walaupun sedikit, ya. Nanti baru kerasa enaknya. Kira gambarannya seperti itu ya. Ya. Ya mungkin yang lainnya silakan. Ya teman-teman yang lain yang yang ngisi register kah atau apakah gitu, atau udah selesai atau apa gitu ya. Karena seperti yang saya bilang bahwa target dari pekerjaan ini adalah kita bisa sampai deposit,
sampai bisa ngelingkan akun kita ke akun master. Nah, itu finishingnya di situ gitu ya. Nah, supaya kita benar-benar punya akun CopyTrade ya. Nanti kalau ketemu dengan calon investor, nih Pak, ini punya saya yang ini nih, ini udah katakanlah baru 5 hari ya, baru 4 hari, tapi ada kan kelihatan pertambahannya gitu ya. Kita berikan kesempatan untuk bertanya atau bagaimana nih Pak Syaf, udah selesai atau bagaimana? Atau tugasnya harus dikumpul atau apa ini? Atau PR-nya dikumpulnya besok? Ya teman-teman yang lagi proses buka akun tadi, yang ada kendala silahkan ditanyakan atau sudah selesai. Kalau mungkin deposit kan mungkin teman-teman kan besok Pak, artinya kan bertahap ya, berlanjut, nanti besok kan sudah bisa konsultasi kepada leadernya. Karena saya yakin juga banyak teman-teman kita ini sebenarnya kan udah biasa trading juga, udah bisa nanti untuk deposit, untuk ngelingkan, paling kalau ada kendala nanti bisa ditanyakan di grup. Ya betul, dan tambahan bahwa sebetulnya dengan mengacu kepada link tree itu, step by stepnya, setiap langkah itu ya kita bisa lakukan di situ gitu ya. Download aplikasinya ada ya, mau ngelingkan ke akun master juga ada, terus video bagaimana cara deposit ada, semuanya sudah lengkap sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalaupun tidak ditanyakan selama mengikuti apa namanya itu panduan yang ada di Linktree itu ya mungkin bisa ya bagi yang udah biasa. Tapi kalau yang gagap-gagap kayak seperti saya ya lama juga sih dulu belajarnya gitu ya. Tambahan ya Pak Teddy. Gimana Mas? Bagi yang sudah berhasil ngelingkan sama akun master, nomor akun CopyTrade-nya diupdate di web ya Pak. Oh gitu ya. Ya, supaya bonus generasinya naik sampai level 12 tuh. Loh, ini udah mau langsung bagi-bagi bonus generasi Mas? Oh iya nanti Pak setelah jam 12. Di menu CopyTrade Pak, yang paling bawah, link your copy trading account itu. Itu masukkan nomor akun CopyTrade. Oh ya, di webnya CopyLink ya Mas ya? Iya, webnya CopyLink. Oh ya, mantap berarti. Oh beneran ini pakai bagi-bagi bonus generasi. Tadinya saya pikir bercanda aja, ternyata beneran nih Mas hasilnya ya. Beneran lah Pak. Oh ya. Jadi untuk sharing untuk teman-teman kita sesama leader ya, supaya kita lebih mudah dalam pengembangan. Nah, jadi kita kan ada pengalaman, contoh ada sebuah sistem insurance pada saat itu kan 3i. Nah, 3i itu booming karena konsep yang mereka jual adalah bagaimana cara menabung cerdas. Padahal dia asuransi. Nah, di mana bayar polis setiap bulan 350 itu dianggap menabung. Nah, perbedaannya kalau kita nabung di bank bisa diambil setiap saat, kalau di 3i kan tidak. Nah, tetapi dalam waktu 10 tahun tabungan kita diambilnya senilai 40 juta, padahal nilai tabungan kan hanya 20 juta kan. Nah, jadi sama sebenarnya kalau kita berbicara program CopyLink ini, karena setiap saat kita bisa melakukan penarikan deposit, sebenarnya sama dengan kita sosialisasi atau edukasinya kepada calon investor atau calon member yang gaptek trading. Jadi kita simulasikan seolah kita ini menabung aja. Jadi kita menabung, cuman ada biaya tambahan pembelian lisensi. Nah, kelebihannya adalah kalau kita nabung di bank belum tentu ada hasil sesuai harapan, bahkan potensi berkurang biaya administrasi. Nah, tetapi kalau kita nabung di fintech, ada potensi penambahan profit, kan gitu. Nah, sehingga kan bagi member-member yang misalnya gaptek, nah kalau dia pasif sebagai investor, nah disimulasikan semacam itu kan bisa kita bantu membuat akunnya. Nah, jadi dia merasa nyaman setelah menabung, karena
Kalau kita berbicara trading, mungkin dia berpikir, waduh saya nggak bisa trading, saya nggak ngerti misalnya kan. Nah, tetapi kita bukanya dengan cara seperti itu lebih mudah kita dalam melakukan penetrasinya. Karena dengan kita kasih simulasi perbandingan, kita nabung di sini potensi hasil sekian. Nah, kalau kita nabung di bank potensi hasilnya sekian, dan sama-sama bisa ditarik setiap saat, kan seperti itu. Kalaupun ada potensi kerugian, yaitu sudah maksimal dari cut loss yang sudah kita pilih. Nah, itu aja potensi risikonya. Tapi saya punya keyakinan, teman-teman sekalian, dulu kita ikut program yang menggunakan sistem PAM manager aja, yang deposit kita dipindahkan ke akun PAM, ya karena potensi profitnya pada saat itu memang sesuai harapan, ya ternyata pengembangannya itu bisa sangat cepat. Apalagi ini potensi nanti hasilnya sama, begitu sudah dibuktikan dalam waktu seminggu atau setengah bulan, padahal dana deposit kita tetap di akun kita, kan kita lebih nyaman. Saya punya keyakinan itu akan lebih cepat lagi terjadi gulungan offsetnya. Apalagi kalau kita sebagai leader, semangat kita kan ada, karena kerja satu kali, hasil berulang-ulang. Selama deposit di member kita belum ditarik, dan selama bot ini bekerja sesuai harapan, ya maka di situ potensi hasil tetap kita nikmati terus. Nah, inilah kelebihan kita berbisnis di industri finansial. Nah, kalau kita di produk, ya seperti di lisensi itu, ada registrasi, lisensi, ya muncul sponsor dan pairing. Kalau tidak ada, ya maka tidak muncul bonus. Nah, tetapi dari generasi itu dari deposit, selagi deposit itu belum ditarik dan botnya bekerja menghasilkan profit, nah disitulah kita akan selalu mendapatkan hasil dari bonus generasi. Pak? Yang lain silakan, ya silakan. Ya, Pak, tadi saya dengar Mas Ayis tadi bilang kalau akun yang sudah nge-link ke akun master diapain tadi, saya pas lagi dipanggil jadi nggak dengerin. Oh, itu nanti akan ditampilkan di website atau di aplikasi Copylink. Ya, maksudnya ini apa dilakukan saya? Gimana Pak? Ya, ini saya sudah nge-link ke akun master, sudah dapat konfirmasi dari. Nah, terus apa lagi yang harus saya lakukan ini? Tinggal deposit aja. Oh gitu. Tadi diupload ya, nggak perlu diupload tadi? Nggak, itu nanti itu dari admin ya kan Pak Tedia. Ya, gimana pertanyaannya ya? Itu yang seperti yang Pak Aziz sampaikan tadi. Jadi kalau untuk akun yang sudah nge-link di akun master, itu nanti yang begini. Kalau kita sudah punya akun CopyTrade gitu ya, akun CopyTrade itu kan ada nomornya. Ya. Itu kita input di webnya Copylink seperti itu. Itu yang input dari admin kita yang input sendiri. Ya, kita yang input. Kita yang input nomor akun CopyTrade kita gitu ya. Kalau tidak diinput? Kalau tidak diinput, umpama nih, saya punya jaringan, nggak ada satupun yang input nomor akun CopyTrade jaringan saya gitu ya. Tidak ada satupun gitu ya. Maka tidak akan terbaca berapa omset copy trading yang terjadi atau equity atau profit yang terjadi di jaringan saya gitu. Oh, berarti semua member yang sudah punya ada akun di CopyTrade itu wajib menginput. Itu nanti sudah ada panduannya juga di Linktree ya? Kalau itu nggak ada, itu masih baru. Hanya tinggal login ke
ke web CopyLink, ya. Di paling bawah itu ada copy thread gitu, ada terus di nomor 3-nya itu ada kita harus menginput apa itu namanya? Ntar saya lihat dulu ya. Nah, kan ada web kita yang CopyLink, menu paling bawahnya kan copy thread. Kalau itu diklik, maka ada salah satu yang berbunyi link your copy trading account. Kalau kita klik terus kita input itu nomor akun copy trade kita supaya terbaca bahwa itu ada di jaringan kita gitu ya. Di jaringan kita dan terbaca. Itu yang paling penting adalah profit yang dihasilkan, ya kan? Karena kan kalau kita bicara profit sharing yang akan dibagi-bagi itu kan profit, gitu ya. Iya, betul. Supaya itu terbaca di seluruh jaringan kita itu profitnya berapa, gitu ya. Nah, itu yang nanti hubungannya dengan bonus generasi. Nah, kalau tidak ada yang input, berarti dianggap data kita nol. Nggak ada yang akan dibagikan. Berarti itu kan terpisah dari akun broker ya. Artinya kan murni ini kan di akun CopyLink-nya. Kalau sudah dia berhasil ngelingkan ke akun master, ya, maka sebenarnya otomatis akan mendapatkan. Ya, di A50 dulu kita juga nginput juga. Ya, kita nginput juga dulu. Input akun PAM kita dulu gitu kan ya. Ya dulu akun PAM ya betul. Ya, menginput. Nah, itu tujuannya supaya terbaca atau terhitung gitu ya. Oh, ya. Kita buka copy thread, terus di bagian bawah di apa Pak, mohon maaf? Kalau Ibu udah punya akun copy thread gitu ya. Ya, Pak. Terus login ke web CopyLink. Ya, sudah. Terus di paling bawah itu kan menunya copy thread. Benar ya? Ya kan, ada dashboard, membership, network, komisi, wallet gitu ya. Terus paling bawahnya copy thread. Benar ya, Bu ya? Sebentar, saya kayaknya sinyalnya lagi sebentar Pak. Oh iya. Izin Pak Prabu. Izin Pak Prabu. Ya. Menambahkan usulan yang dari Bangka. Ini sebaiknya nanti IT ya Pak Arfedi itu satu persatu cara registrasi, ada video tutorial, cara deposit, ada video tutorial, terus kemudian cara mengelingkan itu juga ada, karena saya sependapat tadi, karena tim-tim kita itu memang mayoritas gaptek Pak. Jadi kalau ada video tutorial kita tidak terlalu disibukkan ngajari yang banyak orang kan Pak. Itu makanya saya tambahkan dari usulan yang dari Bangka tadi, khususnya IT nanti bikinkan video tutorial seperti itu Pak tadi Pak Prabu. Terima kasih. Ya. Itu seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi. Untuk tutorial itu sudah ada di Linktree Pak. Berupa video ya? Monitor Pak Teddy di Linktree itu sudah berupa video juga Pak ya? Ya, ada yang berbentuk video, tapi ada juga yang tidak perlu video. Contoh, kalau umpama kita mau register ke Fintech, gitu ya, itu kan nggak perlu video, hanya tinggal klik linknya, terus input apa yang perlu diinput, ya.
Nah, itu kan sifatnya isian. Kalau isian kan nggak perlu, tinggal ngisi aja. Tetapi ada juga yang bentuknya video. Contoh, di Linktree ini ada video yang namanya tutorial join copy thread. Bentuknya video. Ada juga video yang tutorial verifikasi ID di broker. Ada juga video tutorial pendaftaran akun trading, ya. Terus ada juga video tutorial deposit ke broker, ada juga. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngelingkan akun kita ke master, itu di Linktree ini juga ada link untuk join copy thread. Tinggal klik aja, kita udah ketemu langsung dengan akun master kita. Setelah itu tinggal diinput nilai yang disertakan itu berapa, umpamanya, maksudnya kita depositnya umpama 5.000 sen, kita input 5.000 sen, ya. Terus kopikan, udah selesai gitu ya, seperti itu. Artinya begini, pekerjaan ini lebih banyak dikerjakan baru akan terasa kendalanya di mana gitu ya. Kalau kita cerita-cerita aja begini, memang dia kendalanya tidak ketemu dan sepertinya sulit gitu ya. Dan saya kan sebetulnya gaptek juga ya. Saya itu waktu itu tidak ada tutorial apa-apa gitu ya. Saya hanya bertanya kepada step by step pada orang yang menghubungkan saya dengan Fintech gitu ya. Hanya dengan WA aja, WA screenshot. Terus akhirnya berhasil ya. Nah, termasuk juga di dalam apanya ini, posisi saya sebagai IB kah, sebagai master kah, buka akun master, saya nggak pernah ketemu malah dengan perantara itu. Ya begitulah kira-kira dunianya ya, karena brokernya dari luar negeri gitu ya. Dan ya artinya begini, kalau dijalankan ya, dilakukan ya, lama-lama ya kita ngerti gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, ya. Pak Teddy, berarti ini kan saya sudah buka akun Copylink. Ya, di menu copy trade itu kan ada tahapan. Ada 4 tahapan kan ya. 1, registrasi Fintech. Nah, berarti kan kita bikin akun Fintech kan begitu. Oh ya, ini yang Linktree berarti maksudnya Pak Siap ya? Ya, enggak, ini kan saya udah buka akun yang di Copylink kita di aplikasi. Kan saya sudah klik yang menu yang paling bawah yang copy trade. Kan di sini kan dijelaskan ada 4 tahapan. Yang 1 kan registrasi akun Fintech. Nah, berarti kan kita bikin akun Fintech dulu kan gitu. Ya, betul. Nah, setelah kita punya akun Fintech, lalu kan kita download aplikasi Fintech-nya untuk memantau trading kan gitu. Ya, betul. Nah, terus yang ketiga, kita join di copy trading programnya kan gitu Pak ya. Ya, atau lebih tepatnya kita deposit dulu. Deposit dulu. Kan deposit dulu kan di Fintech-nya kan tadi ya. Ya. Terus baru kita join di copy trading programnya kan. Ya, betul. Nah, disitulah akan muncul akun copy trade-nya kan yang dimaksudkan. Ya, betul. Nah, baru kita klik yang nomor 4. Nah, itu kita masukkan akun tersebut sehingga dia nge-link kan begitu ya. Ya. Oh, iya kan. Itu Mbak Rini kan kalau diklik yang menu copy trade-nya itu akan muncul itu 4 tahapan itu. Oh, yang di sini ya maksudnya ya. Ya, di aplikasi kita, di aplikasi Copylink ya. Ya. Tapi kalau saya jelaskan secara lisan gitu ya, bagaimana kita dari nol, kita nih dari nol banget ini ya, sampai punya akun copy trade gitu ya. Pertama itu kita register dulu ke Fintech, udah selesai ya. Setelah itu kita deposit boleh ya, oke.
Nah, atau depositnya begini, belakangan aja. Kita buka akun copy trade dulu di dalam akun fintech kita. Karena kan kadang kalau kita udah register, dikasihnya itu akunnya akun MetaTrader ya, MT5K, MT4K gitu ya. Atau belum punya akun sama sekali. Jadi kalau belum punya akun sama sekali, kita open account ya, pilih yang copy trade. Nah, udah punya nih copy trade. Setelah itu deposit di akun copy trade itu. Setelah kita deposit, ya, kita download aplikasi aplikasi fintech. Nah, terakhir kita hubungkan antara akun copy trade kita dengan master. Udah selesai sampai di situ. Ya. Setelah kita linkkan akun kita dengan akun master, sudah selesai Pak ya? Sudah selesai. Nanti adminnya copy trade itu akan menge-approve akun kita sehingga terhubung, setelah di-approve baru terhubung dengan antara akun kita dengan akun master. Seperti itu, Bu. Oke, siap. Saya sudah dapat konfirmasi lewat email bahwa sudah terhubung, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak Prabu, berarti sudah selesai Pak ya? Yang ini saya sudah, karena sudah dapat konfirmasi dari admin. Ya, berarti sudah selesai ya. Tinggal deposit aja. Kalau deposit berarti sudah nge-link ke atas. Artinya sudah terbaca untuk akun member yang di atasnya kan itu, upline-nya. Sehingga nanti kalau Mbak Rini deposit ada upline-nya sudah dapat bonus generasinya. Baik, Pak. Siap. Yang lain silakan, mungkin yang melakukan registrasi ada kendala silakan ditanyakan. Monitor, silakan teman-teman yang masih ada kendala bisa ditanyakan atau udah selesai.